Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Claudia Asari, NIM 2018-2100096. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh profitabilitas, struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Saham merupakan dokumen berharga yang digunakan dalam instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Dalam menerbitkan saham, perusahaan dapat menambah modalnya yang memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Ketika perusahaan menerbitkan saham, para akan menanamkan modal mereka ke dalam perusahaan dan akan mendapatkan dividen sebagai imbalan atas investasi ke dalam saham perusahaan. Para investor berhak dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk memutuskan dividen yang akan dibagikan atau tidak dari perusahaan. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kebijakan dividen yaitu struktur modal. Struktur modal merupakan suatu perbandingan jangka panjang yang ditunjukkan oleh hutang jangka panjang terhadap modal sendiri yang dikemukakan oleh peneliti Martono dan Agus tahun 2012. Keputusan struktur modal yang diambil oleh perusahaan akan mempengaruhi keuntungan yang diterima oleh perusahaan, yang mana ini akan berpengaruh juga terhadap kebijakan dividen. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Idawati dan Sudiarta tahun 2014 menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Liza dan Fahyani tahun 2019 menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif secara signifikan terhadap kebijakan dividen. Faktor keuangan lainnya yang dijadikan dalam penelitian variabel bebas yang berpengaruh terhadap kebijakan dividen yaitu likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang ampuh. Jika tingkat likuiditas perusahaan semakin tinggi, maka menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendeknya akan semakin baik. Selain itu, kemungkinan perusahaan untuk membagikan dividen akan semakin besar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Idawati dan Sudiarta tahun 2014, dividen bahwa likuiditas berpengaruh positif secara signifikan terhadap kebijakan dividen. Faktor lainnya yang mempengaruhi kebijakan dividen yaitu ukuran perusahaan. Perusahaan yang telah dikenal oleh banyak orang dan memiliki ukuran perusahaan yang besar cenderung akan lebih meningkatkan atau menjaga reputasi yang dimiliki. Salah satunya yaitu dengan cara membagikan dividen kepada para investor. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi tahun 2008 dan Wahyu Liza dan Fahyani 2019 menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan yang akan diambil oleh perusahaan untuk membagikan laba perusahaan berupa dividen atau menahan laba perusahaan sebagai laba ditahan yang dapat digunakan untuk investasi perusahaan di masa yang akan datang. Dalam membuat suatu keputusan pembagian laba, perusahaan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor rasio keuangan. Di antaranya yaitu rasio profitabilitas, likuiditas, dan leverage. Selain menggunakan rasio keuangan, kebijakan dividen dapat dipengaruhi oleh ukuran suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan memungkinkan membagikan dividennya. Untuk menentukan besar kecilnya dividen yang akan dibagikan, perusahaan akan mengadakan RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Idawati dan Sudiarta tahun 2014, serta penelitian Rizkia pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan menurut penelitian Dewi tahun 2008 menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Yang selanjutnya yaitu terdapat
Hipotesis penelitian. Terdapat beberapa hipotesis penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Di antaranya itu H1, profitabilitas, struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara bersamaan memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. H2, profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen. H3, struktur modal berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen. H4, likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. H5, ukuran perusahaan positif berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Yang pertama yaitu profitabilitas. Profitabilitas dapat diukur menggunakan ROA, yaitu laba bersih di total aset. Yang kedua ada likuiditas, dapat diukur menggunakan CR, yaitu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Yang ketiga ada struktur modal, dapat diukur dengan menggunakan DER, yaitu total hutang dibagi ekuitas. Yang keempat ada ukuran perusahaan, dapat diukur dengan frame size LN atau total aktiva. Yang kelima terdapat kebijakan dividen, dapat diukur dengan menggunakan DPR, yaitu dividen dibagi laba bersih. Selanjutnya yaitu sampel dan teknik. Dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020 dan teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sekunder tahunan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yang didapat melalui laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Selanjutnya terdapat teknik dan analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan analisis uji hipotesis. Dengan menggunakan teknik analisis ini akan mengetahui pengaruh antara variabel yang akan diteliti. Yang pertama terdapat analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi yang dilakukan oleh peneliti Sugiono tahun 2014. Analisis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan suatu variabel-variabel yang akan diamati, di antaranya yaitu profitabilitas, struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan nilai statistik min, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Yang kedua ada analisis inferensial. Analisis inferensial digunakan untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan metode multiple regression analysis. Multiple regression analysis sendiri digunakan untuk mengukur pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Terima kasih.